Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami Oleh. hormati seluruh guru besar, senior, dan sejawat peserta setia tes tanya apa saja yang diselenggarakan atas kerjasama Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan POGI Cabang Surabaya. Alhamdulillah tes hari ini sampai dengan tes ke yang 132 dengan topik yang sangat menarik, yaitu dari kedokteran fetal mengenai cesarean scar pregnancy. Bagaimana mengenai diagnosis dan tata laksananya yang terkini? Baik karena Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Berhalangan, eh, tas hari ini akan diisi oleh kedua narasumber yaitu Dr. Agus Sulistiono, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal, dan Dr. Rozi Aditya Aryananda SPOG, serta dimoderatori oleh Dr. Muhammad Ilham Aldika Akbar, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal. Jadi kami mengingatkan untuk nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom Q&A atau bisa raise hand untuk bertanya secara live seperti biasa. Baik, mudah-mudahan para sejawat sehat bisa mengikuti tes sampai dengan selesai dan kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari para narasumber. Kami serahkan kepada moderator Dr. Aldi. Silakan Dr. Aldi untuk memimpin acara. Tes, tes. Iya. Terima kasih, Dokter Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah. pagi, sejawat sekalian, senior sekalian yang saya hormati. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan membahas suatu hal yang dulu cukup jarang ya, tapi akhir-akhir ini semakin sering kita temukan, yaitu cesarean scar pregnancy yang ini tidak bisa dianggap remeh karena nanti dampaknya ke depannya itu akan sangat berbahaya ya untuk ibu dan janinnya. Eh, Pada kesempatan ini ada dua pembicara ya. Nanti yang pertama mungkin senior saya Dr. Agus Sulistiono SPOG Konsultan, dan Dr. Rozi Aditya Aryananda ini pakar-pakar HPP dan Akreta di Indonesia ya. Mungkin apa ada slide yang ingin ditampilkan dulu Dok, Dr. Sul atau Dr. Rozi? Saya ada sih dok, dokter so Iya. menyiapkan. Ada, nanti saya juga ada beberapa. Monggo, Oke, terus. mungkin Ya, ya, Dr. Rozi dulu mungkin yang junior. monggo. Iya, Atau Dr. Sul dulu. Monggo, dulu terserah. so, monggo dok. Siapa dulu? Monggo Dok, Dr. Sul dulu boleh, monggo, nggak apa-apa. Boleh ya. Saya mau izin Iya. share screen sebentar ya. Mungkin beberapa slide ya. Oke. Ya, sudah tampak nih. Ya, jelas Dok, jelas. Mohon maaf. Ini saran scar pregnancy ya. Jadi yang paling penting seperti Dokter Aldi sebutkan tadi bahwa kita adalah CSP atau cesarean scar pregnancy adalah diagnosisnya. Karena CSP itu sangat berdampak pada masa depannya ya, di mana kalau diteruskan akan bermorbiditas yang sangat berat pada ibunya, bisa berdampak mulai dari perdarahan, ruptura uteri, kemudian peradangan akreta dan seterusnya. Ini yang jadi masalah adalah bagaimana kita diagnosis. Ini kita lihat ya. Jadi cara nanti kita mendiagnosisnya dari pas itu ya. Ini adalah rahim. Kita lihat semua ya. Dapat ketika lihat rahim, ini adalah fulus, ini adalah osteum uteri internum, di sini ada osteum uteri externum ya. Ini canalis cervicalis dan ini adalah nis-nya, nis bekas operasi sesar. Jadi ini nanti yang jadi masalah. Kalau misalkan suatu kehamilan letaknya di daerah korpus anterior, maka tidak ada masalah ya. Jadi kehamilan yang normal. Kalau di fundus, kehamilan normal. Kalau di korpus posterior, kehamilan yang normal. Kalau di kanalis cervicalis, lah ini jadi masalah. Ini adalah kehamilan ektopik, yaitu kehamilan cervical. Jadi ini harus diakhiri. Kemudian kalau misalkan kehamilan persis di nisnya, lah ini adalah cesarean scar pregnancy. Kalau ini juga tidak ada masalah, tapi yang jadi masalah adalah nanti kalau di sini. Dia di kavum uteri tapi letaknya agak-agak ke bawah. Jadi itu yang jadi masalah. Bagaimana kita nanti ini. Jadi untuk mengetahui bahwa kemungkinan nanti bahwa kehamilannya akan berlanjut menjadi placenta previa. Previa kalau dia bukan bekas seksio tidak ada masalah. Tetapi kalau previa bekas seksio maka kemungkinan bisa terjadi placenta akreta dan seterusnya. Kita lihat bagaimana caranya, yaitu kita melihat tadi ya, dari fundus, kemudian ini tadi osteum uteri externum ya, saya selalu mengulang-ulang ini. Jadi dari fundus ditarik garis sampai ke osteum uteri externum, kemudian dari garis ini dibagi menjadi dua. Nah, dari dua bagian ini kita dapat membagi
kavum uteri menjadi bagian atas dan bagian bawah. Kalau kehamilannya ada di bagian atas ini aman. Berapapun bekas seksio-sesarea, kemungkinan terjadinya plasenta akreta spektrum minimal sekali. Karena salah satu faktor risiko yang paling banyak adalah bekas seksio pada plasenta akreta spektrum dan plasenta previa. Nah, kalau pas di sini, ini jadi masalah karena di bawah garis. Ini mungkin kalau dia berlanjut, nanti plasentanya akan jadi plasenta previa. Nah, plasenta previa yang bekas seksio inilah yang nanti akan menjadi plasenta akreta spektrum. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau misalkan sudah terlanjur kantong kehamilannya di daerah sesaran skar ini, yaitu sesaran skar pregnancy, maka yang kita harus perhatikan ada dua hal, yaitu sisa dari dinding rahim yang ada di sini, yaitu tebal skarnya yang sisanya ini. Kemudian yang kedua adalah besar dari kantong kehamilannya. Ini dari dua itu nanti kita bisa melihat kalau skarnya tebalnya agak di atas 3 cm, lebih dari 3 mm, 3 mm ya, maka itu disebut skar yang sembuh baik ya. Tetapi kalau dia itu sudah di antara 1-3 cm, maka dia sudah mulai gradasinya makin besar. Apalagi kalau di bawah 1 mm, maka masuk grade 3. Dari kantongnya, kalau kantongnya makin besar, maka dia akan mengarah ke 3B. Tetapi kalau kantongnya kecil, masih yang grade A. Ya gitu ya. Jadi ini yang nanti akan menentukan jenis-jenisnya ya. Jadi ini tadi bahwa diagnosisnya tadi sebetulnya mudah sekali, yaitu pada trimester awal kita lihat kantong kehamilannya satu. Sebelumnya kita lihat apakah bekas seksio atau tidak. Kalau bekas seksio maka kita lihat kantong kehamilannya nempelnya di daerah mana. Fundus, osteometri eksternum dibagi dua, ada di belah atas atau bawah. Kalau bawah itu yang berisiko terjadinya sesaran skar pregnancy yang akan berlanjut jadi plasenta akreta spektrum. Kemudian itu akan lebih mudah lagi kalau ditambah dengan Doppler. Maka pada Doppler kita bisa membedakan bahwa itu adalah sesaran skar pregnancy atau kehamilan yang kebetulan sekali sudah mau keguguran, kemudian lagi nempel di daerah bekas skar. Maka di sana bisa dibedakan dari aliran darahnya. Baik, barangkali itu dulu Dokter Aldi, mungkin bisa dilanjutkan oleh Dokter Rossi ya. Jadi ini nanti ada kehamilan servikal dan yang lain-lain itu sebetulnya kita bisa membedakan dengan paling tidak dengan Doppler tadi sangat mudah ya. Dengan abortus, dengan kehamilan yang biasa yang ini kita dapat membedakan. Baik, nggih matur nuwun Dokter. Matur nuwun Dokter Sul atau apa? Cukup sangat jelas ya Dok, simple dan jelas tadi pembahasannya. Oke, mungkin Dokter Rossi berikutnya monggo silakan. Saya stop share. Kelihatan gitu. Ya, Pak. Ya, jelas saya jelas. sudah dijelaskan sama Dokter Sol. Saya cuma sedikit men-highlight problemnya kenapa sih itu yang kenapa kok kita harus belajar sesaran skar pregnancy. Ya, pasti seksio sesarea seperti yang tadi Dokter Sol terangkan ya, sebenarnya apa sih masalah pada bekas seksio ya. Sebenarnya kalau seandainya bekas seksio yang bermasalah biasanya memang secara klinis sebenarnya ada keluhan. Biasanya paling sering adalah AUB atau abnormal uterine bleeding, dan sayangnya banyak sekali yang menganggap remeh. Jadi sering sekali dianggap sebagai abnormal uterine bleeding biasa dan diterapi hormonal. Ya bahkan problem di niche ini juga sering menyebabkan gangguan infertil bahkan ya. Dan biasanya kalau kita, pada ada sambil dari literatur ini ketika dilakukan hysteroscopy sebenarnya kita bisa melihat ada vaskular di niche-nya itu. Seperti yang tadi Dr. Sul sebutkan, di niche-nya ini yang neovaskularisasi ini yang sering menyebabkan abnormal uterine bleeding. Ya, ini gambar di mana? Di Sutomo, pasien ini juga flag juga sering sekali kelihatan sekali bahwa niche-nya juga besar. Nah, mungkin secara literatur ya gara-gara defect ini yang merangsang kehamilannya nempel dengan berbagai macam mekanisme pasti. Cuma yang membuat pertanyaan adalah mungkin tadi yang seperti Dr. Sul terangkan bahwa ya sesaran skar pregnancy ya sebenarnya dari transabdominal kita bisa melihat, bisa curiga kok. Cuma syaratnya satu, dilihat kantongnya di mana ya dalam kondisi vesika penuh. Dan yang sering menjadi masalah adalah kalau seandainya contoh umpamanya ada jin ya, pasiennya 40 gitu ya. Pasien rata-rata kan kebelet kencing ya kencing duluan. Jadi ketika dia dilakukan USG barusan kencing ya biasanya nggak kelihatan Dok. Karena kalau umpamanya vesika urinaria kosong ya nggak kelihatan ya, seperti kehamilan biasa, sama seperti plasenta akreta yang itu sering sekali menjadi masalah. Nah, dan
sistem pelayanan kesehatan kita ini seperti kita lihat ini merupakan ini kita kan rujukan berjenjang ya. Mayoritas ibu hamil kontrol di vaskes primer, terus baru dirujuk ke vaskes sekunder. Nah, ini sebenarnya cukup menjadi masalah. Kenapa kok akreta kita tinggi? Karena kita bisa melihat idealnya untuk deteksi cesarean scar pregnancy itu saat usia kehamilan 5-7 minggu. Tapi kalau lebih dari 10 minggu itu false negatifnya, keliru diagnosisnya sangat tinggi sebenarnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita bisa melihat ini kalau dari literatur kita bisa melihat ini adalah kehamilan cesarean scar pregnancy itu diikuti mulai dari 5 minggu terus diikuti sampai 10 minggu ya. Nah, kalau seandainya nggak dalam kondisi bulinya penuh ya kayak hamil biasa, kantong bayi seperti itu yang merupakan perhatian khusus. Kalau sudah melewati 10 minggu, kita bisa melihat secara literatur plasenta lakuna terbentuk setelah 12 minggu, terus plasenta terbentuk sempurna setelah 16 minggu. Sedangkan kalau pada cesarean scar pregnancy kita bisa melihat ya, 7 minggu ini sudah mulai terlihat plasentanya. Ini 7 minggu. Cuma sayangnya meski harus harus transvaginal. 8 minggu bahkan sudah mulai terlihat lakuna. Padahal lakuna itu biasanya 16 minggu ke atas. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, karena banyak sekali karena sistem rujukan kita berjenjang, USG juga mungkin kurang optimal, sehingga banyak sekali kasus-kasus yang tidak terdiagnosis, Dr. Aldi. Ini contoh kasus ini bagus ya. Kasus ini ya uterus biasa, Dok ya. Hamilnya positif. Dia riwayat keguguran. Lalu sudah dikuret, lalu dikonsul, terus setelah beberapa minggu perdarahan lagi, dikuret lagi, perdarahan lagi, terus sehingga waktu itu sempat dicurigai aneurisma mungkin, terus dirujuk ke Sutomo ya. Terus kita lihat pasien ini sebelumnya juga riwayat kuret, terus kita lihat di posterior uterusnya ini ternyata banyak sekali secara Doppler ya, hipervaskular ya, banyak sekali dan nyambung dari kanan ke kiri ini lihat secara transversal. Nah, duranta operasi kita buka, ternyata memang ada jaringan ya plasenta yang nempel di posterior, disertai hipervaskularisasi dan nyambung ke arteri uterina ini dari posterior uterus ya. Nah, ini merupakan hal-hal yang sekarang ini lagi naik daun. Jadi contoh berikutnya ini ya, yang kiri dan yang kanan. Ada perbedaan yang sangat mencolok, yang kiri dan yang kanan ini. Nah, yang kanan kita bisa melihat, yang kiri ya ada bulging di serviks, di atasnya serviks sampai mendorong vesika gitu. Yang kanan kita bisa melihat sampai hipervaskular yang masif sekali. Padahal ini nggak ada bayinya. Ya. Dan di riwayatnya kedua pasien ini riwayat kuret semua. Riwayat kuret, abortus, dikuret, perdarahan, dikuret, perdarahan, dikuret, perdarahan, dan itu terjadi terus padahal ternyata yang dikuret sebenarnya bukan abortus seperti yang Dr. Agusul ceritakan. Bagaimana membedakan ini abortus apa cesarean scar pregnancy? Nah, bisa dibayangkan yang sebelah kiri tidak ada hipervaskular, yang kanan ada hipervaskular. Dan kita buka ya, yang kiri kita bisa melihat bukan kereta karena tidak ada hipervaskularnya, tetapi kita bisa melihat ternyata posterior uterusnya ruptur. Iya, karena tindakan kuret yang sebelumnya ya, kalau berulang kali dikuret, tindakannya merupturkan uterus dan sehingga plasentanya nempel di SBR dan tidak bisa lahir. Nah, dari situ kita bisa bayangkan bahwa kalau seandainya ada jaringan di situ dan tidak ada hipervaskularisasi ya sebenarnya bukan akreta, cuma kalau susah untuk dikeluarkan berarti ada sesuatu di uterusnya. Dan yang sebelah kanan ini yang hipervaskular tadi ya, kita bisa melihat ini plasenta sudah terbentuk. Padahal dari anamnesis pasiennya ini 10 minggu. 10 minggu abortus dikuret berulang kali, katanya yang kuret perdarahan sekitar 2 liter. Nah, ini kan sebenarnya ini sekarang menjadi lagi naik kasusnya. Kebetulan saya sama Dr. Agusul juga lagi fokus untuk meneliti ini dan memang dari anggapan kita ya karena memang cesarean scar yang tidak terdiagnosis dianggap sebagai abortus dan dilakukan kuret. Harus hati-hati pada pasien bekas seksio dengan riwayat flek-flek ya. Ada kemungkinan masih adanya sisa jaringan yang kalau seandainya bekas seksio ada kemungkinan jaringan itu nempel di bekas seksio sebenarnya, Dok. Dan sebenarnya ini nanti semua akan dibahas di acara ini, Dok, insya Allah November ya, 10-15 November. Kita akan bahas detail mulai dari sebelum hamil, bahkan sampai persalinan, bahkan sampai komplikasi. Kita akan menyiapkan semua anatomi workshop. Kita menggunakan fresh cadaver nanti, ada ultrasound sama beberapa expert dan juga live surgery.
dan simposiumnya juga akan banyak hal yang lain. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Rosi yang sangat menarik sekali presentasinya ya. Tadi Dr. Rosi menggambarkan betapa dekatnya CSP dengan Akreta ya Dr. Rosi ya tadi kemungkinannya ya. Mungkin ada pertanyaan apa belum ya? Ini ada satu pertanyaan dok. Izin bertanya dokter, apakah CSP sudah bisa menjadi indikasi untuk dilakukan terminasi kehamilan mengingat risiko tinggi untuk morbiditas? Apakah harus memerlukan penilaian KFM untuk terminasinya? Mungkin Dr. Sul dulu dok, monggo dok. Masih mute dok, masih mute dok. Masih mute. Ya sudah ya. Ya sudah. Iya, betul, Dr. Aldi. Jadi terima kasih pertanyaannya ya. Sekarang masalahnya CSP itu apa selalu harus diterminasi? Jadi ada banyak faktor, ada banyak hal, ada banyak pertimbangan. Kalau ini adalah anak yang mahal, apa namanya bayi tabung dan seterusnya, tidak punya anak, usianya sudah tua, itu adalah salah satu pertimbangan dari kita. Tapi yang paling utama secara klinis, kalau kita ngomong secara klinis, kita lihat dulu dari skarnya tadi ya. Skar, kalau selama skarnya yang disebut skar itu tanda petik bagus ya, sembuh ya. Kalau skarnya itu sisanya itu ada lebih dari 3 mm. Jadi dari nis, di antara ujung dari nis sampai ke dinding perimetrium, itu lebih dari 3 mm, itu disebut skar yang bagus. Skar yang bagus kalau misalkan artinya bahwa kalau skar yang bagus, itu ada yang menyebut juga salah satu dari kepustakaan disebut sebagai sesaran skar yang on the nis. On the nis itu artinya kalau nisnya masih bagus, atau in the nis. In the nis itu kalau dia itu dinding dari sisanya itu kurang dari 3 mm atau bahkan kurang 1 mm. Maka itu endemis. Kalau endemis itu kemungkinan akan jadi per kereta. Ya, tapi kalau masih di atas 3 cm mungkin bisa terjadi akreta, tetapi belum tentu bisa terjadi enkreta. Tergantung juga nanti juga di mana plasentanya itu dia menempelnya. Apakah persis di daerah yang melekat pada nisnya itu, ataukah di bawahnya, ataukah misalkan masih di atas, itu juga atau mungkin di posterior, itu juga salah satu pertimbangan kalau misalkan ini akan dikonservasi. Ya, tetapi kalau seperti yang dilihatkan tadi dengan vaskularisasi yang sudah lebar kayak Dr. Rosi tadi ya, walaupun dia ada beberapa juga di tempat-tempat yang kita juga ya di Dr. Stomo ya, pada usia muda sudah tampak lakuna-lakuna, kemudian sudah mulai bulging. Nah, kalau sudah bulging, maka itu sangat berisiko, dokter. Ya, kalau bulging itu risiko akan terjadi satu, minimal terjadi plasenta per kereta yang nanti kemungkinan akan dilakukan histerektomi mungkin ya. Kedua, bisa terjadi perkeretanya sejak awal. Bisa terjadi ruptur nanti kalau ada waktu nanti kita tunjukkan juga ruptur pada kehamilan pada trimester kedua awal ya. Di mana trimester 2 awal pun sudah bisa terjadi ruptur bila dia itu sudah terjadi bulging. Artinya bahwa plasentanya sudah mulai invasi ke arah dari perimetrium. Jadi dia begitu ke perimetrium, maka dinding perimetrium makin tipis, kemudian mudah sekali terjadi ruptur. Mungkin demikian, Dokter Aldi. Jadi kita banyak pertimbangan, utamanya kalau misalkan kita berhubungan dengan anak-anak yang mahal atau ibu yang usianya sudah hampir susah untuk hamil kembali. Itu yang kita pertimbangkan. Kalau yang tidak ya idealnya ya akan kita akhiri. Ya, baik, terima kasih. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya Dr. Sul ya. Ini mungkin saya ke Dr. Rosi ya. Dr. Rosi mungkin ini basic question ya untuk teman-teman semua mungkin masih belum sempat nyimak tadi. Sebenarnya apakah semua CSP itu akan jadi akreta Dr. Rosi dalam perjalanan ke depan gitu loh? Apakah pasti akan jadi akreta? Ya, jadi menarik ya. Sampai sekarang diteliti ya. Ada yang melakukan penelitian prospektif dari Prof. Khalid. Jadi semua CSP itu ditunggu sampai besar. Menariknya dari CSP itu kalau nggak salah sekitar 28% itu akan ruptur pada trimester pertama, ruptur internal bleeding pada trimester pertama, terus sekitar 40% ada klinis perdarahan pervaginam, dan sekitar 60% akan terjadi plasenta per kereta. Nah, pada trimester pertama. Jadi, dan dari penelitian prospektif tersebut dilihat ternyata karena secara prospektif yang sesaran skala pregnancy jadi akreta, lalu setelah itu Prof. Ilan Trimortich mempublikasikan di ISWOG bahwa
sasaran skala pregnancy prekursor dari plasenta akreta spektrum, sehingga ya semua sasaran skala pregnancy akan tumbuh menjadi plasenta akreta karena secara mekanismenya, secara patogenesisnya memang karena sama-sama nempel di situ dan tumbuh. Cuma yang berhasil bertahan itu ya 60-80%. Sisanya ruptur uteri, perdarahan masif, histerektomi seperti itu. Jadi ya komplikasinya tinggi. Ya, oke, terima kasih Dr. Rosi. Jadi sangat jelas ya jawaban Dr. Rosi. Ini pertanyaan berikut mungkin buat Dr. Sul ya, dari Dr. Cucu ini. Pengalaman saya selalu menuliskan tabel plasenta akreta index. Ya, kalau curiga dirujuk ke konsultan veto, ke Dr. Sul ini biasanya dirujukannya. Nah, itu apa namanya Dok? Apakah Ya, ya. penggunaan PAI index ini masih bisa Dok untuk kasus CSP ini, Dokter? Atau mungkin Ya. maksudnya pada kereta ya, Dr. Cucu ini? Monggo, Dr. Sul. Ya. Dokter Cucu, terima kasih Dokter Cucu. Ya, Matur. Jadi rasanya saya untuk mengetahui bahwa plasenta akreta indeks, monggo masih tetap sebagai screening awal ya. Jadi kalau kita lihat plasenta akreta indeksnya adalah indeksnya tinggi, monggo silahkan dirujuk. Dan yang paling penting pada plasenta akreta, nomor satu adalah yang kita lihat adalah bagaimana batas antara plasenta dan dinding rahim. Jadi kita harus tahu dulu dinding rahimnya dulu. Kalau tahu dinding rahimnya, maka kita harus tahu plasentanya. Antara plasenta dan dinding rahim itu yang paling utama sebetulnya, yang paling penting adalah apakah ada free zone-nya apa enggak. Selama dia itu ada free zone, maka walaupun plasenta previa kemungkinan dia itu menempelnya itu minimal ya. Tapi kalau tidak ada free zone-nya, artinya bahwa plasentanya langsung nempel pada dinding rahim, maka itu yang jadi bermasalah. Kemudian kita lihat apakah ada juga pembuluh-pembuluh darah yang menyeberang. Kalau pakai Doppler itu akan lebih mudah. Kemudian ada juga dengan lakuna-lakuna, serta yang paling penting juga adalah bulging. Jadi tolong kalau pakai nanti menilai PAI, nanti jangan lupa kantong vesikanya penuh. Jadi agak penuh ya, paling minimal agak penuh lah. Dan makin penuh makin baik. Nanti kita lihat bulgingnya. Kalau mulai ada bulging, jadi artinya bahwa plasentanya sudah mulai mendorong ke arah vesika, maka itu kemungkinan plasenta akretanya tinggi sekali ya. Jadi di samping PAI-nya nanti untuk lebih mudahnya barangkali demikian Dr. Cucu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Dr. Cucu atas kehadirannya. Wah, ini suhu besar dari Suhu perdukunan nih. ya, Terima kasih. Iya, Dr. Sul, terima kasih Dr. Sul. Ini sekarang saya lanjut ke Dr. Rosi, Dr. Rosi. Ini dari Anonimus, Dr. Rosi. Apakah semua pasien bekas seksio wajib evaluasi NICE saat prakonsepsinya? Kalau misalnya ditemukan, apakah ada tindakan untuk repair, dokter, untuk mencegah CSP tadi? Yang kedua, kapan dilakukan evakuasi CSP? Apakah dengan MTX, laparoskopi, atau laparotomi yang paling bagus? Ya, monggo, Dr. Rosi. Ya. Pertanyaan lumayan kontroversi nih. Yang pertama, kalau saya ada niche apa yang bermasalah ya? Yang pasti biasanya harus ada keluhan dulu. Cuma memang kalau seandainya ada keluhan, biasanya memang niche-nya besar, defeknya besar, dan bahkan bisa sampai dehiscent di SBR-nya itu di segmen bawah rahimnya. Nah, kalau memang kita deteksi seperti itu dengan ada keluhan, ya memang harus kita repair. Cuma perlu dipahami secara patogenesis, niche itu terbentuk dengan berbagai macam faktor. Infeksi bisa, faktor maternal bisa, sama faktor yang lain adalah yang penting adalah lokasi niche-nya. Kenapa niche bisa terjadi? Biasanya karena proses penyembuhan dari dinding myometrium dengan serviks, sehingga mereka beda jaringan, penyembuhannya nggak bagus. Nah, itu sebenarnya yang bisa terjadi. Dan untuk repair tidak bisa cuma sekedar dipotong terus disambung gitu, kadang nggak bisa, dok. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, mau flap, mau macam-macam. Ada beberapa yang mungkin nggak saya harus nyiapkan gambar kalau mau menunjukkan. Terus yang kedua, kalau seandainya memang CSP kapan dilakukan, sebenarnya paling lebih cepat lebih baik ya. Karena semakin tadi seperti saya tadi slide tunjukkan tadi, kalau lebih dari antara 5 minggu, 6 minggu itu paling mudah. Maksudnya kita bisa berbagai macam cara. Pernah ada penelitian menggunakan balon Foley kateter itu dimasukkan ke serviks, dibandul, ditunggu 5 minggu, nanti mati-mati sendiri sambil dievaluasi, diobservasi, dievaluasi beberapa hari. Mati, nanti akan vaskularnya akan ngecil terus keluar, itu bisa. Tetapi kalau sudah di atas 8 minggu, di mana vaskular sudah mulai terbentuk, itu jauh lebih susah.
Bahkan untuk laparoskopi sendiri, untuk lebih dari 8 minggu ke 9 minggu, 10 minggu, itu jauh lebih susah lagi. Kapan kita paling bagus, bagaimana cara melakukan terminasinya? Kalau mau MTX, MTX di sini perlu dipahami pemberiannya bukan secara sistemik ataupun intramuskular, karena ternyata efeknya ke kantong hamilan cuma sekedar 40%. Jadi kita rekomendasinya MTX sudah dilarang untuk digunakan pada plasenta akreta ataupun pada cesarean scar pregnancy secara sistemik. Tetapi MTX yang digunakan pada cesarean scar pregnancy itu diinjeksikan ke gestational sac-nya dengan histeroskopi dari bawah, dilihat mana gestational sac-nya, diinjeksikan langsung ke kantong gestasinya untuk mematikan dan untuk mengurangi, dan itu di follow up biasanya sambil dipasang balon juga. Nah, itu kalau mau pakai MTX. Terus kalau mau laparoskopi sama. Laparoskopi kalau seandainya mau dilakukan waktu trimester awal, ya lebih enggak susah. Tapi kalau seandainya pada trimester lanjutan, itu jauh lebih susah karena risiko bleedingnya sama seperti plasenta akreta. Nah, mana yang terbaik? Sebenarnya tergantung. Ada 27 jenis cara untuk melakukan terminasi pada kehamilan. Cuma yang pasti dari 27 itu semuanya melarang untuk melakukan kuret. Ya, dilarang untuk melakukan kuretase. Kuret tajam terutama. Nah, ya sebenarnya nanti akan dibahas di simposium banyak dok ya, ada banyak sekali. Nah, kalau kami melakukan cara laparotomi, kita reseksi, kita repair seperti itu. Usia kehamilan berapa aja tidak ada masalah. Cuma perlu dipahami, semakin bertambah usia kehamilan, tingkat kesulitannya semakin tinggi. Sehingga sebenarnya ada yang memang belum kita bahas gitu dok, tentang tipe dok ya. Tentang tipe CSP itu ada lagi yang baru dok. Jadi ada derajat klinisnya cesarean scar pregnancy itu, yang mudah sampai yang susah. Nah ini yang mungkin kata dokter Sul disuruh nyimpen sampai nanti yang siap dok. Nah gitu. Terima kasih Dr. Rosi. Jadi memang nggak seperti operasi KIT biasa ya Dr. Rosi ya. Saya pernah sama Dr. Rosi itu ya seperti operasi akreta ya Dr. Rosi. Harus divaskularisasi dulu baru kita reseksi ya Dr. Rosi ya. Itu mungkin buat yang teman-teman yang mungkin nggak berpengalaman ya rujuk aja ke Dr. Rosi atau ke Dr. Sul ya, ahli-ahlinya. Oke. Berikutnya dari Dr. Krishna, Dr. Sul. Ini untuk Dr. Sul. Bagaimana cara membedakan untuk AUB yang disebabkan karena Niche tadi dok dengan AUB yang lainnya? Dan kalau sudah hamil, membedakan perdarahan itu karena CSP atau abortus iminen bagaimana? Untuk SPOG di perifer, pemeriksaan dini apa yang bisa kita lakukan dok? Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Dwi Krishna nggih, Dokter. Ya. Nggih, terima kasih Dokter Dwi Krishna nggih. Jadi untuk membedakan AUB ya, AUB apakah ini AUB apa ya? Jadi kalau AUB kita selalu ada palm coin itu ya. Jadi selalu ingat ya, saya ingat betul ditentir oleh Prof. Samsul dan teman-teman dari FAIR itu bahwa ada palm coin. Jadi palm coin itu nanti salah satu dilihat semua. Kalau ternyata tidak sesuai, ternyata mungkin bisa disebabkan karena adanya luka ya, lukanya bekas sesar ini ya. Nah, untuk diagnosisnya saya kira kalau untuk melihat bekas scar ini yang penting kalau misalkan tadi Dr. Rosi menyebutkan kalau per abdominam maka idealnya kantung seninya harus penuh ya. Itu kalau pada yang tidak hamil itu pun bisa terlihat walaupun tidak terlalu jelas, tapi ada tampak bahwa ada skarnya di daerah SBR depan atau di daerah isthmus anterior ya. Tapi yang ideal adalah dengan transvaginal. Kalau dari transvaginal kemudian tampak ada niche-nya, kemudian ada bleeding-nya, biasanya bleeding-nya itu normalnya kalau haid itu normal keluar semua, tetapi kalau ada niche kadang-kadang bleeding-nya itu beloknya ke cesarean scar-nya di sana. Dan nanti ada sebagian ngantong di sana sehingga akhirnya terjadi perdarahan yang tidak berhenti-berhenti ataupun ada darah yang dari pembuluh darah yang di cesarean scar seperti digambarkan Dr. Rosi tadi ya. Kalau misalkan ada darah yang ngantong di daerah niche kemudian tidak keluar, biasanya darahnya warnanya tidak darah merah segar. Itu biasanya kalau dia itu ngantong saja di sana. Itu sering terjadi ya. Kita juga sering mengalami yang ada UV itu dikasih obat, dikasih apa-apa tetap aja perdarahan. Kemudian kita transvaginal ternyata ada di kantongnya itu ada tampak ada bekuan darah ada di kantong niche-nya itu ya. Jadi kalau gitu ya sudah ya. Jadi itu adalah niche-nya. Tetapi kalau pada saat hamil
apakah membedakan dia abortus iminan atau tidak, maka kita lihat kantongnya tadi, dokter. Jadi kita bagi dua dari fundus ke osteoputeri externum, kemudian dibagi dua. Kalau dia di atas aman. Kalau misalnya ada perdarahan mungkin abortus iminen, tetapi kalau dia di bawah itu mungkin perdarahannya bisa berasal dari abortus iminen yang pada cesarean scar. Jadi keguguran itu kalau dia keguguran biasa yang kemudian belok ke cesarean scar itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dia yang cesarean scar yang kemudian abortus, nah itu yang jadi masalah. Karena kalau dikuret itu perdarahannya banyak sekali. Dan ini susah dibedakan kalau kita tidak memeriksa USG dengan teliti. Ya. Jadi yang idealnya nanti kalau misalkan kita ideal ya sebelum kita melakukan ada abortus ini komplit, utamanya kalau bekas sesar, maka tolong dilihat kantong kehamilannya dulu. Kalau kantong kehamilannya di daerah scar, maka idealnya dikasih warna. Kalau di daerah scar dan kemudian di daerah scar tidak ada warna yang aneh-aneh, tidak ada peningkatan vaskuler, kemungkinan dia itu adalah abortus incomplete yang sedang berjalan dan pada saat itu sedang melalui scar tersebut. Tetapi kalau dia itu di skarnya ada vaskularisasi yang meningkat, ya seperti yang digambarkan tadi ya, Dr. Rossi ya, tampak di daerah skar ada pembuluh-pembuluh darah, apalagi kalau sampai pembuluh darahnya bulging sampai melebar demikian, ya itu hampir pasti itu adalah cesarean scar pregnancy yang mungkin abortus. Nah kalau itu dikuret maka perdarahannya bukan main banyaknya ya. Jadi kita harus waspada demikian. Jadi utamanya tolong saya ingin mengingatkan juga pada diri saya sendiri, kalau ada abortus bekas seksio cesaria, maka tolong sebelum kita kuret, kita pastikan dulu kantongnya ada di mana. Barangkali demikian Dr. Aldi ya. Dr. Sul. Jadi peran Doppler ini juga penting ya Dr. Sul ya, selain USG ya. Nah ini mungkin yang jadi tantangan. Tapi mungkin teman-teman semua yang SPOG sudah ada Doppler semua ya, apa USG-nya. Mungkin nanti Dr. Rossi bisa jelaskan singkat ya Dr. Rossi ya, settingannya untuk Dopplernya bagaimana, singkat aja nanti. Ini untuk Dr. Rossi ya. Sekalian ini Dr. Rossi, pertanyaan dari Dr. Rizky Agustria. Bagaimana prinsip tata laksana CSP pada situasi emergensi yang sudah mengalami abortus dengan sumber daya terbatas? Monggo Dr. Rossi. Pertanyaan bagus ya. Ini kebetulan bulan kemarin kami dapat rujukan emergensi. Jadi kebetulan di sebuah daerah yang terpencil memang, maksudnya rumah sakit tipe C, tipe B kalau nggak salah ya. Beliau mendapatkan kasus memang pasien itu tidak pernah kontrol, datang karena keluhan perdarahan. Ya, bekas seksio, hamil, dan dalam kondisi perdarahan yang lumayan banyak, dok, sekitar 500 cc lah, sehingga waktu itu dianggap sebagai ini abortus inkomplit, memang harus segera dilakukan kuretase. Nah, kelemahannya adalah beliau melakukan langsung kuretase, dok, tanpa mengevaluasi, karena memang secara VT, secara klinis ya, namanya abortus inkomplit, teraba jaringan, serviks dilatasi, sehingga beliau langsung direct melakukan kuretase. Dan susahnya ketika beliau melakukan sonde, baru melakukan sonde, dokter bisa bayangkan seperti yang video yang hipervaskular yang tadi saya tunjukkan, beliau melakukan sonde di situ, menembus jaringannya itu, dan itu menyebabkan perdarahan 1 liter, dok, per vaginam, dok. 1 liter per vaginam, dan beliau bingung mau melakukan apa, sehingga yang beliau lakukan adalah langsung laparotomi, ya, langsung laparotomi lalu dilakukan histrektomi. Nah, waktu dilakukan histrektomi ternyata beliau kesulitan. Kalau pada kereta kan kelihatan plasenta nempel sama vesika gitu, dok ya. Pada trimester pertama yang terjadi itu sebenarnya jaringan fibrosis sehingga buli tidak bisa dipotong, tidak bisa diturunkan. Sehingga beliau hanya bisa melakukan subtotal histrektomi. Cuma kalau bulinya tidak bisa diturunkan, dan sayangnya waktu itu kasusnya ureter kanan kiri terikat, dok. Terikat terikat terus ya, dan lalu di waktu itu kebetulan langsung telepon ke saya bilang, oh itu terikat mungkin dirujuk aja, kita siapkan, kita akan buka ureternya. Ya alhamdulillah, maksudnya perdarahan memang berhenti setelah dijahit. Beliau melakukan penjahitan juga, di jahitan stomnya itu sebanyak mungkin. Lalu setelah itu dirujuk ke Sutomo dan kita evaluasi ureternya, ya memang terikat dan kita tinggal buka. Cuma bagaimana sebenarnya apa yang bisa dilakukan ya seperti itu ya. Kalau dalam kondisi seperti itu, perdarahan masif dari bawah, sebenarnya yang pasti jangan melakukan kuretase itu ya. Kalau memang kondisi perdarahan masif seperti itu, mungkin
ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kita harus pertimbangkan berapa jauh kita mau melakukan rujukan. Kalau seandainya jauh sekali, ya kita bisa melakukan laparotomi. Setelah laparotomi itu jangan nyoba-nyoba ngambil kantong kehamilannya, tapi dari posterior dinding uterus dijahitkan sampai ke depan aja. Intinya mengkompresi, jahitan cross seperti itu ya. Paling tidak harapannya lakun yang hipervaskular itu kempes. Bahkan kalau mau perdarahannya dari anterior, jahit dari anterior, tembuskan ke posterior, kenakan bayinya atau kenakan kantong kehamilannya ke plasentanya, sampai perdarahannya berhenti, baru dirujuk. Sudah, kalau berhenti sudah cukup, pasang tampon, rujuk aja. Tapi ini settingan emergensi ya. Kalau umpamanya ragu mau melakukan itu ya jangan kalau gitu. Lebih baik memang jangan melakukan. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kita mau melakukan tindakan kuret, pasti sonde aja sudah 1 liter. Belum tindakan kuret lebih agresif itu juga jauh berbahaya. Makanya mungkin caranya itu. Cara kedua mungkin yang lebih sederhana bisa melakukan klem serviks, ya. Serviknya diklem, anterior serviknya itu 2 klem, lalu dirujuk. Cuma klem ini jangan lama-lama. Paling lama ya jangan lebih dari 2 jam. Maksudnya setelah klem dirujuk, kalau perjalanannya 2 jam oke lah. Tapi kalau perjalanannya 1 hari 2 hari ya jangan. Karena malah resiko nekrosis dan lain-lain sebagainya. Gitu. Ya, terima kasih Dokter Rosi. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil ya Dokter Rosi ya, bahwa operasi CSP ini nggak bisa dianggap remeh Dokter Rosi ya. Operasi CSP ini bisa sebagian besar malah ke arah akreta ya operasinya ya Dokter Rosi ya. Dan itu sulit. Operasi akreta itu sulit kecuali dilakukan oleh ahlinya seperti Dokter Rosi atau Dokter Sul ya. Ya itu mungkin mungkin dari teman-teman semua kalau ada kasus BSC, perdarahan apa gitu perlu lebih ekstra hati-hati ya Dok ya untuk WSG dulu bahkan dengan Doppler ya Dokter Rosi ya. Dengan Doppler mungkin gitu ya. Dokter Sul mungkin ada tambahan Dokter Sul. Oke, baik Dokter Aldi. Jadi yang paling penting nomor 1 itu tetap diagnosis ya. Jangan terburu-buru terapi. Jangan terburu-buru melakukan tindakan. Diagnosis paling utama. Jadi kalau bisa kita selalu berusaha menunda sebentar, kecuali kalau perdarahannya yang luar biasa ya. Kita sebelum melakukan tindakan diagnosis dulu. Ya, tolong itu yang pesan saya ya. Kalau diagnosisnya ternyata plasentanya atau kehamilannya CSP dan yang lain-lain ya, tolong itu ya dipikir 2 kali. Kalau tidak ada perdarahan atau perdarahan minimal ya jangan dikerjakan di tempat panjenengan ya. Jadi barangkali itu yang pesan yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih. Teman-teman Dokter Sul, ini pertanyaan untuk Dokter Sul ya tadi gantian. Dari Anonymous, Dok, jika kita curiga CSP, apa boleh evaluasi per minggu dan apa gunanya pemeriksaan beta CG kuantitatif, Dok? Apa bisa dipakai, Dok, beta CG kuantitatif serial ini, Dok? Ya, jadi seperti yang disebutkan Dokter Rosi tadi ya, di pustakaan itu ada apa namanya dua terapi yang konservatif ya oleh Prof. Timotris dan oleh Dr. Michels ya tahun 2015 dan 14. Di mana diagnosisnya sebetulnya dari Prof. Timotris itu sudah disebutkan pada kurang dari 10 minggu, satunya yang kurang dari 14 minggu. Jadi pada trimester awal 1 semuanya ya. Akhirnya setelah diikuti, jadi beliau juga mengikuti terus. Akhirnya dari 10 kasus yang CSP itu dari punyanya Dr. Timotris itu 90% itu adalah akan bisa viable. 1% terjadi perdarahan aktif dan ruptur, akhirnya distrektomi ya. Kemudian yang 9 itu akan menjadi dewasa dan akhirnya diakhiri pada usia 34 mingguan, kemudian dilakukan histrektomi semuanya pada 9-9-nya, tapi hidup semua. Kemudian yang satunya yang di kurang dari 14 minggu itu juga sama, akan menghasilkan diikuti terus menghasilkan bayi viabel sebanyak 63%. Tetapi yang dilakukan histrektomi sebanyak 60%. Jadi hampir semuanya juga. Akhirnya terjadi komplikasi pada perjalanannya sebanyak sepertiganya, yaitu 37%. Jadi sebetulnya kalau misalkan itu kita ikuti, itu berisiko bahwa mungkin terjadi ruptura. Nanti saat terakhir nanti saya akan menyampaikan juga mengenai ruptura pada kehamilan bekas karni. Jadi idealnya kalau kita tahu CSP, ya tetap tadi itu ya, jadi pertimbangannya. Kalau dia ternyata memang ini sangat diharapkan betul oleh keluarga tersebut, ya akhirnya kita selalu berunding dengan kita evaluasi ya. Kemudian dengan kemungkinan akan terjadi plasenta akreta ataupun terjadi perkereta yang mungkin akan dilanjutkan dengan histrektomi pada kehamilannya. Dengan kemungkinan bisa terjadi ruptur pada pertengahan kehamilan.
Jadi itu yang kita informasikan barangkali dok. Beta ACG saya kira tidak ada masalah. Kalau untuk demikian ini tidak terlalu ada penting karena bayinya hidup dan bertumbuh dengan baik ya. Jadi doubling time-nya rasanya kalau ini memang yang bayi hidup, ini rasanya juga doubling time-nya hampir sama dengan hamil biasa ya. Lain dengan KET yang di luar ya, di mana dia doubling time-nya tidak bisa dengan bagus karena plasentanya tidak tumbuh pada dinding rahim ya. Sehingga doubling time-nya jadi beta ACG-nya 2 kali lipatnya akan rendah. Tetapi kalau ini karena plasentasinya juga masih dinempel di dinding rahim, maka doubling time-nya juga relatif hampir sama dengan kalau dia ada di atas ya. Ya barangkali demikian Dokter Adi ya. Iya, terima kasih Dr. Zul. Ini untuk Dr. Rosi, Dr. Rosi. Dari Dr. Idris Tirta Usada. Ini mengenai akreta, Dr. Rosi, ini pas ini Dr. Rosi. Untuk terminasi pada pasien dengan plasenta akreta sebaiknya di usia kehamilan berapa? Apakah tergantung dari gradingnya? Yang kedua, pada kehamilan CSP, apakah terbaik diakhiri dengan inform konsen atau masih bisa kita evaluasi? Tadi sudah dibahas nih sama Dr. Zul. Sejauh mana evaluasi yang kita lakukan dan parameter apa ini? Mungkin masalah kereta dulu, Dr. Zul. Ya, mungkin tak urutkan aja dok dari CSP dok ya. Enak. Ya. Jadi cesarean scar pregnancy sebenarnya dari Society of Maternal Fetal Medicine beberapa minggu yang lalu sudah mengeluarkan rekomendasi sebenarnya kalau bisa jangan dikonservatif karena resiko untuk macam-macam ya. Memang harus concern, lebih baik diterminasi. Nah, terus kalau seandainya memang dipertahankan, ya resikonya seperti yang tadi dijelaskan, resiko perdarahan, resiko komplikasinya juga jauh lebih tinggi, resiko ruptur juga lebih tinggi. Dan ketika kalau kita ngomongkan kapan terminasi CSP, semakin awal semakin bagus. 5 minggu paling aman, bahkan menggunakan balon Foley kateter aja dimasukkan ke intrauterus aman lah, paling enggak dengan monitor yang ketat ya bisa mati. Tapi kalau seandainya sudah menginjak 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Lebih dari 10 minggu itu tingkat kesulitannya sama seperti plasenta akreta. Nah, di atas 12 minggu masuk trimester kedua itu tidak bisa kita terminasi karena jauh lebih kompleks sama seperti akreta dan rekomendasinya adalah ditunggu sampai ya sudah tunggu sampai trimester ketiga sampai jadi akreta dengan monitor yang ketat. Pertanyaannya adalah kalau seandainya sudah terjadi plasenta akreta, kapan kita terminasi? Ya, ini perlu dipahami secara rekomendasi terminasi paling aman idealnya itu 36 sampai 37 minggu. Kalau tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada apa-apa bagaimana? Tidak ada riwayat flag, tidak ada nyeri perut, gradingnya juga rendah, semua aman, kita bisa tunggu sampai 36-37 minggu. Tetapi kalau seandainya ada riwayat flag dengan grading yang berat, kita pertimbangkan terminasi 34 sampai 36 minggu. Itu yang paling krusial, dok. Kenapa? Karena kalau ditunggu lebih dari 36 minggu, resiko perdarahan pervaginamnya itu juga tinggi. Yang menjadi masalah adalah berarti masalahnya adalah rata-rata kami menerima rujukan secara nasional, ya data nasional itu menerima rujukan rata-rata antara 34 sampai 35 minggu, dok. Nah, untuk load-nya yang tinggi, seperti Sutomo umpamanya, kita per tahun ini kemungkinan tahun kemarin kita melakukan operasi sekitar 120 pasien akreta. Tahun ini juga sama sekitar 120. Jadi kita per bulan ada 10 ya. 10. Jadi per minggu ada 2 sampai 3 kasus. Nah, kalau kita susahnya adalah ketika kita menerima ya, kalau kasusnya aman tidak ada masalah sih nggak masalah. Cuma masalahnya adalah sering sekali kasus-kasus yang kita terima itu dalam kondisi sudah terlambat, sudah mulai ada perdarahan, dok. Bahkan saya data 20 kasus kita itu emergensi, dok, 20%. 20% kasus kita di Sutomo itu emergensi karena mindset dokter yang dan juga pasiennya sendiri juga mikirnya, oh ya sudahlah nanti aja pas mau lahiran baru ke Sutomo seperti itu. Padahal jangan. Lebih baik dari awal ya, dari awal kehamilan kalau memang sudah masuk trimester kedua, kita akan memonitor ketat karena untuk mengetahui ini derajatnya bakal berat atau tidak, resiko perdarahan atau tidak, itu ada beberapa ultrasound marker yang harus kita cek. Kita evaluasi secara detail baik transabdominal maupun transvaginal. Seperti itu, dokter. Terima kasih, Dr. Rosi. Berikutnya mungkin ke Dr. Sul ya, dok. Dari Dr. Haria ini, dok. Dr. Haria ini paling rajin ini, teman sekelas saya. Apakah cesarean scar antara insisi saat SC atau sindikala 2 lama dengan insisi SBR yang tidak kalah 2 lama dapat jadi perbedaan? Pada yang kalah 2 lama, tipsnya bagaimana agar tidak menemukan dampak di kemudian hari? Nah, ini
Monggo Dr. Sul. Nggih, nggih. Baik, jadi rasanya bagaimana kalau seringkali kan pasien datang kan sudah kalau dua lama ya buka lengkap itu memang dinding rahimnya tipis sekali. Jadi itu yang susah. Kita harus membedakan mana SBR, mana ini adalah serviks yang ke atas maupun mana dinding rahim. Jadi itu yang kadang-kadang susah untuk menentukan. Apalagi ada dinding vesikanya itu juga naik ya, itu yang sering juga membuat kita jadi agak susah. Untuk yang kala dua lama dan dibandingkan tidak kala dua lama, itu jauh lebih baik yang tidak kala dua lama karena kita bisa menggandengkan antara miometrium dengan miometrium. Yang penting insisi kita jangan terlalu di bawah. Insisi kita tetap menyisakan yang bagian bawah itu ada miometriumnya, yang bagian atas juga ada miometriumnya. Ya pasti yang di atas pasti ya. Kalau misalkan kala dua lama, maka insisi relatif dianjurkan lebih tinggi ya. Karena untuk menghindari tadi seperti Dr. Rossi sampaikan bahwa di daerah servikal itu bukan banyak miometriumnya tetapi banyak jaringan ikatnya. Jaringan ikat itu kalau digandingkan dengan miometrium hampir tidak bisa nyambung dengan bagus ya. Miometrium tetap dengan miometrium ya. Itu yang paling utama. Kedua, kemudian pada yang kala dua lama itu seringkali juga ada faktor-faktor yang berpengaruh, yaitu ada infeksi, kemudian juga ada lendir serviks. Lendir serviks sendiri juga sangat berpengaruh untuk kesembuhan dari sisaran skarnya. Kalau ada lendir serviks yang terperangkap di daerah skar sana, kemungkinan terjadi skar juga cukup tinggi. Jadi ada beberapa teori-teori yang kenapa terjadinya sisaran skar pregnancy, sisaran skar atau nisi ya. Jadi itu ya NCC yang terlalu bawah, kemudian sambungan antara miometrium dan yang bukan dengan miometrium atau dengan jaringan ikat, kemudian ada terlalu bawah sehingga akhirnya ada lendir serviks yang juga mengganggu ya dari penyembuhan, atau dinding rahimnya melekat dengan dinding rahim. Jadi pada uterus yang retrofleksi ya. Jadi retrofleksi akhirnya dia menempel di dinding rahim sehingga akhirnya dia menghambat dari penyembuhan dari luka sehingga terjadinya sisaran skar pregnancy. Jadi barangkali itu demikian Dr. Aldi. Jadi pesan saya Dr. Aryo jadi bahwa Dr. Jadi idealnya kalau kita seksio, kalau bisa kita agak tinggi NCC-nya ya. Jangan terlalu bawah kalau pada kala dua. Karena kita seringkali kan begitu juga di bawah sekali, begitu di insisi sedikit aja langsung tampak kepalanya ya. Jadi idealnya agak di atasnya. Oke, terima kasih Dr. Adi. Dr. Sul. Buat Dr. Rossi ya, Dr. Rossi dari Dr. Edi J. Purnama ya. Apakah ada faktor risiko dok timbulnya CSP nih, Dr. Rossi, dan teknik operasinya bagaimana yang berisiko termasuk besarnya bayi, faktor bahan pasien dan lain sebagainya. Mungkin teknik operasi ini yang menarik ya, Dr. Rossi ini sering bahas ini. Ya, ada mungkin bisa dibahas kalau dari literatur ada 5 dok, 5 faktor dok. Yang pertama memang ya insisinya terlalu bawah tadi mungkin yang pertama dijelaskan. Terus yang kedua teknik operasi ya, teknik operasi sebenarnya aproksimasi bagus apa enggak dok. Bahkan di literatur dikatakan incomplete uterine closure. Maksudnya apa? Jadi 1 lapis, 2 lapis memang kontroversi sampai sekarang nggak selesai ya. Bahkan ada yang nyoba dihubungkan dengan akreta, nggak ada hubungannya dengan akreta, tetapi lebih ke aproksimasi dok. Nah, ya, di literatur dikatakan incomplete uterine closure itu biasanya karena kita hanya nutup miometrium saja, miometrium dan serosa seperti itu ya. Endometrium nggak dijahit. Seperti itu juga salah satu faktor. Terus yang kedua, locking suture. Locking suture juga berpengaruh. Locking suture itu juga berpengaruh dan menyebabkan hipoksia jaringan sehingga dapat menyebabkan healing prosesnya tidak bagus. Yang ketiga, itu memang faktor maternal. Ya, faktor maternal, infeksi, obesitas, diabetes gestasional. Yang keempat itu karena memang adanya perdarahan, saya bingung menjelaskan. Jadi kalau ada perdarahan bleeding point gitu, itu harus dikontrol dok. Karena perdarahan tersebut akan meningkatkan inflamasi dan inflamasinya sendiri akan menyebabkan healing prosesnya terganggu. Yang kelima itu adalah uterus retrofleksi dok. Uterus retrofleksi menyebabkan bahwa ketika dilakukan seksio sesarea, healing prosesnya kalau seandainya pas di lokasi retrofleksinya, endometriumnya dan miometrium bagian dalam itu tertekuk dan menyebabkan hipoksia, sehingga healing prosesnya pun juga terganggu dan akan terbentuk niche dan bisa berisiko terjadinya akreta.
Seperti itu, Dok. Jadi apa kalau dari Dokter Sul sama Dokter Rosi tadi kalau sesar misalnya sudah bekas SC berulang gitu mungkin lebih baik agak ke atas ya Dokter Sul ya. Jadi mending ke atas aja ya nggak apa-apa ya. Jadi toh nanti juga BC 2 kali kan kita SC ulang ya. Jadi daripada ke bawah menimbulkan risiko akreta ya. 1 lapis 2 lapis gimana Dokter Rosi? Nggak sama aja ya katanya ya. Yang penting Sebenarnya apresiasi. sama ya betul. Yang penting aproksimasi. Walaupun kita tetap kita akan merekomendasikannya adalah 2 lapis sebenarnya. Tapi kalau umpamanya secara literatur enggak. Kalau mau ditanyakan mending mana 1 lapis 2 lapis ya tetap kita akan ngomongnya ya kalau bisa 2 lapis karena memang resiko penelitian lain yang dihubungkan 1 lapis 2 lapis dengan resiko ruptur uteri itu lebih bagus 2 lapis. Cuma kalau akreta kan beda dengan ruptur uteri. Jadi kan memang secara logika kan juga 2 lapis pasti lebih bagus ya Dokter Rosi ya. Aproksimasinya lebih ketemu ya, terutama endometriumnya tadi. Gimana terus Dokter Rosi? Dokter Sul mau kedok ini dari Dokter Aditya Prabawa mohon izin bertanya bagaimana rekomendasi terbaik teknik penjahitan segmen bawah rahim saat SC. Oh ini tadi sudah dibahas ya. Mungkin Dokter Sul nambahkan lagi, monggo nggak apa-apa. Masih mute ya. Oke, baik tadi sudah disebutkan Dr. Rosi ya. Jadi mulai dari insisinya di agak jangan di bawah. Kemudian yang kedua teknik menjahitnya. Jadi idealnya kita jangan menjahit locking ya, karena locking akan menyebabkan terjadinya hipoksia. Kemudian yang ketiga aproksimasi. Aproksimasi itu yang paling penting ya. Jadi ini dengan ini yang penting adalah jangan sampai terlalu demikian. Jadi jahitnya demikian sehingga akhirnya ada sisa di sini. Nah, sisa di sini akan menyebabkan ada endometrium yang sisa ini akan menyebabkan NIS atau endometriumnya terikut di sana. Ya, terikut di sana sehingga akhirnya endometriumnya masuk di dalam luka yang terjahit. Nah, endometriumnya nanti juga akan menyebabkan gangguan dari lukanya yang akan menjadi NIS. Jadi itu tolong endometriumnya itu jangan tidak diikutkan, jadi harus ikut tetapi pas ya. Jangan dilepas demikian atau jangan dijahit terlalu ke dalam ya. Sehingga akhirnya endometriumnya ikut masuk ke dalam jahitannya itu yang paling penting. Jadi aproksimasi yang paling penting ya saya kira ya. Dan jangan terburu-buru ya. Nanti kalau ada perdarahan itu segera dirawat ya, sebutkan tadi Dokter Rosi ya. Jadi apapun juga kita menghindari faktor-faktor keradangan ya. Jadi dengan benang dan yang lain-lain juga akan juga berpengaruh juga ya. Jadi kalau bisa jangan sampai yang banyak menimbulkan reaksi inflamasi. Oke. Barangkali demikian Dokter Aldi, terima kasih Dokter Sul. Jadi nggak boleh cepat-cepat ya Dokter Sul ya, bukan cepat-cepatan ya operasi ya, tapi bersih-bersihan ya Dokter Sul ya. Lebih bersih lebih bagus. Oke, ke Dokter Rosi dari Dokter Bambang Ari ini, Dok. Berapa lama observasi pasang balon kateter pada kehamilan 5-7 minggu? Bila sudah pasti kehamilannya pada nice. Berapa jam atau berapa hari perlukah pemberian antibiotik, Dokter Rosi? Ya, 5 minggu ya. Kalau lebih dari 6 minggu resikonya lebih besar. Iya, kalau namanya ditunggu bisa dievaluasi sebenarnya waktu itu 1 minggu dok pasangnya. 1 minggu dipasang, tunggu gitu ya, ditunggu 1 minggu dievaluasi 6 minggu tumbuh enggak bayinya, denyut jantungnya ada enggak. Kalau memang dia tidak ada, nanti dilepas terus dia bisa lepas sendiri. Cuma ya pasti beresiko ya benar, memang ada resiko memang seperti itu. Jadi monitornya monitor ketat, bukan USG dari abdomen tapi transvaginal. Seperti itu dok. Kalau di atas 6 minggu, ya resiko perdarahan pasti. Karena tadi dari slide saya tadi ada sempat saya tunjukkan bahwa sudah menginjak 7 minggu sudah mulai muncul hipervaskularnya sudah muncul. Tapi waktu 5 minggu belum. Gitu dok. Makanya kereta ini sangat bergantung dari timeline ya, tergantung dari usia kehamilan. Itulah kenapa secara klinis nanti ada derajat klinisnya itu ada nanti yang akan berpengaruh terhadap outcome-nya nanti. Jadi sebenarnya pada kasus-kasus BSC nih, Dokter Sul, Dokter Rosi ya, berarti sebenarnya di awal kehamilan itu ya sangat penting ya untuk USG-nya yang dikerjakan oleh orang yang kompeten ya. Dalam arti untuk screening CSP-nya, ya screening ke arah keretanya itu kan harus dari awal ya. Nah, ini mungkin nanti jadi PR buat kita bersama ya Dokter Sul ya. Sekarang kan USG kan tersebar di mana-mana. Nah, di awal hamil mungkin ya kalau nggak kompeten kan bisa miss Dokter Sul. Nah, ini bagaimana ya Dokter Sul ya? Untuk harusnya apa nggak? Berarti kita menyarankan untuk USG pada awal itu ya ke opsi yang kompeten gitu ya mungkin Dokter Sul. Untuk terutama lagi kalau BSC, semua BSC. Gimana Dokter Sul? Ya, jadi setuju. Jadi yang penting adalah pada USG awal kehamilan itu, sebetulnya tidak harus
terlalu kompeten sekali USG-nya ya, tapi yang penting kita tahu bahwa rahim pada kehamilan itu rahimnya itu bentuk rahim pada USG bagaimana. Sudah itu aja. Kalau kita sudah tahu rahimnya, kemudian kita dengan longitudinal ada fundus, ada bagian bawah rahim ya, walaupun tidak terlalu tepat bahwa itu osteometri externum, tetapi itu tampak daerah-daerah serviks, maka dibagi dua dari fundus ke serviks kemudian dibagi dua gitu aja lah. Jadi nanti kantongnya tinggal dilihat kantongnya di atas atau di bawah. Kalau kantong di bawah, kantong di atas tidak ada masalah, sudah dilanjutkan saja. Tapi kalau kantongnya di bawah, monggo silahkan dirujuk ke yang lebih kompeten. Barangkali demikian Dokter Aldi. Karena rasanya untuk semua dirujuk ke dokter obgyn, apalagi dokter obgyn yang kompeten, rasanya sangat susah. Jadi yang paling penting screening awal Dokter ya. Screening awal lokasi dari kantong gestasinya. Iya Dok, Ya. lucu Dok. Harus kita sebarkan ini ya Dok untuk anunya. Oke. Ini masih banyak ya, tapi tinggal 2 menit ya, Dokter Pandu ya. Mungkin Ini, satu Dok, lagi Dok. masih Boleh bisa ya Dok. satu atau dua pertanyaan lagi, Dok? Ya, mungkin saya satu pertanyaan lagi ya dari Anonymous. Apakah insisi TB inversion apa ini Dok ya? Saya nggak kurang paham ya. Akan lebih menyebabkan risiko plasenta kereta atau CSP lebih tinggi dibanding SCTB ya? Udah terus sih paham apa? Gimana ya? Insisi TB inversion apakah akan menyebabkan risiko plasenta kereta atau CSP lebih tinggi dibanding insisi SCTB apa ya singkatannya ya? Insisi T mungkin maksudnya, Dokter Aldi. Oh, insisi T. Terbalik mungkin ya. Oh, T terbalik ya 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 ya. Ya, monggo terus sih. Kalau terbalik sebenarnya fokusnya ke ruptur Dok ya, paling sering ya. Kalau pada kereta sih belum pernah ada kasus sih, rata-rata memang yang karena insisinya dia di bawah ya, di low segment cesarean section ya. Kalau dibandingkan sama korpus lebih jarang malah. Insisi korporal itu lebih jarang dibandingkan insisi yang bawah. Mungkin secara logika karena prosesnya adalah penyembuhannya myometrium dengan myometrium. Kalau di lower segment kan bisa saja myometriumnya jauh lebih sedikit, sehingga mungkin apakah kalau seandainya bekas seksio sebelumnya, myometrium yang dulu masih ada diseksio lagi, jadinya jaringan fibrosis, ya mungkin itu Dok. Tapi kalau insisi T-nya terbalik itu biasanya hubungannya sama ruptur. Kalau akreta mungkin enggak Dok. Iya, terima kasih Dokter Rosi. Mungkin dari terakhir ya dari Dokter Didik Suprayitna untuk Dokter Sul. Izin bertanya pada kala 2 apakah ada tempat untuk insisi klasik Dokter Sul? Iya, jadi sama sudah dijawab Dokter Rosi ya. Sama. Insisi klasik itu ya rasanya berhubungan erat dengan ruptura pada saat anak berikutnya. Kalau memang ini memang terakhir ya sudah, terakhir sama saja. Kalau tidak pengen hamil lagi, walaupun isi di mana kan tidak ada masalah karena tidak akan hamil, misalkan sudah disterilisasi ya, walaupun dia isi di mana gitu. Jadi rasanya tidak ada masalah gitu. Hubungannya dengan tadi bahwa kalau ada hamil lagi, kemungkinan ruptur 20 kali lipat lebih banyak pada yang klasik dibandingkan yang sesarian yang low segment. Ya, itu ya. Mungkin Dok, sedikit tambah Dok. Mungkin kalau kala 2 gitu mungkin bukan klasik tapi tetap transverse tapi agak di atas dari low segment. Jadi level dari low segment itu Dok untuk secara transverse. Karena kalau dari William sendiri ada tabelnya itu saya ingat sekali. Itu kalau transverse high level transverse section di atas di low segment itu resiko rupturnya itu sama seperti low segment. Jadi mungkin itu Dok. Oke, ya, terima kasih. Mungkin ini terakhir lagi Dokter Rosi atau Dokter Sul ya. Mengenai penutupan plika ultravesika ini Dokter Rosi, direkomendasikan apa enggak? Atau bahkan bladder flap ini perlu dikerjakan enggak? Ya, mungkin Dok, sedikit Dok. Saya kaget karena pernah dulu waktu itu ada yang berpikir bahwa 1 lapis dan 2 lapis itu ya. 2 lapis itu lapisan pertama myometrium dan endometrium, lapisan kedua adalah plikanya. Padahal plika itu nggak termasuk dalam hitungan 2 lapis ya. Sehingga perlu dipahami. Jadi plika itu apakah plikanya ditutup atau tidak, sebenarnya nggak ditutup pun nggak apa-apa. Yang penting uterusnya 2 lapis. Karena plika sendiri dia merupakan bagian dari peritoneum, dia akan nutup sendiri. Pertanyaan bagus, kira-kira bladder flap perlu apa enggak? Sebenarnya bladder flap itu difungsikan untuk menghindari cedera pada buli. Ya, kalau mau melakukan kalau dari RCOG terakhir rekomendasinya mau bladder flap atau tidak masalah. Tetapi yang penting adalah lokasi insisinya. Kalau memang bladder flap oke, diturunkan, tetapi bukan berarti insisinya itu di bawah dari bladder flap-nya itu. Nah, itu kan sama saja kita melakukan insisi kena serviks nanti. Jadi healingnya akan terganggu.
Oke, terima kasih Dr. Rosi. Mungkin sudah habis ya waktunya Dr. Pandu ya. Nggih, Dok, sudah jam 11. Oke, kalau Monggo gitu di eh Dok. ya, terima kasih Dr. Sul, Dr. Rosi atas ilmunya, sharing ilmunya cukup banyak ya. Ya prinsipnya sih take home message-nya adalah harus berhati-hati pada kasus dengan BSC. Jadi pada awal hamil harus dipastikan di mana letak GS-nya ya. Apakah ini akan berkembang jadi CSP, jadi akreta atau ini lokasinya normal ya. Mungkin itu ya message utamanya ya dari pertemuan kali ini. Oke, terima kasih Dr. Sul, Dr. Rosi. Eh, kita izin dulu undur diri. Saya kembalikan ke Dr. Pandu. Monggo Dr. Pandu. Baik. Terima kasih Dr. Aldi, Dr. Agus Sulistiono, dan Dr. Rozi. Sangat menarik sekali topiknya, dan nanti para peserta tes yang tertarik mendalami apa yang dibahas pada hari ini dan mengenai plasenta akreta bisa mengikuti acara ICF yang diselenggarakan oleh eh, KFM FK UNER ya, bekerjasama dengan Satgas Plasenta Akreta bulan November. Ya, menarik sekali, tadi ada workshop anatomi, workshop USG, dan lain-lainnya, live surgery. Baik, terima kasih para peserta sekalian. Semoga bisa ada manfaatnya atas hari ini, dan tetap mengikuti acara tes berikutnya setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Terima kasih kepada para narasumber. Saya sebagai host undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.